Waktunya masuk kelas. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 Fatimah, 5 Aisyah, dan 5 Khadijah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS ya, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi dan juga peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, boleh sambil dibuka buku paketnya halaman 44. Nah, tadi di awal video, Pak Alfian putarkan dokumenter tentang pembacaan proklamasi kemerdekaan. Itu adalah teks naskah aslinya yang dibacakan oleh proklamator kita, yaitu Soekarno dan Hatta. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diperoleh dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Peristiwa proklamasi berhubungan erat dengan tokoh-tokoh pencetus kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah dua tokoh di antara sekian banyak tokoh proklamasi. Di halaman 44 ini ada pembentukan BPUPKI. Nah, apa sih itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, waktu pembentukannya kapan BPUPKI? BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nama lainnya apa BPUPKI? BPUPKI, nama lainnya itu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, BPUPKI itu diketuai oleh Dr. Rajiman Weryodiningrat dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. Nah, saat itu jumlah anggota BPUPKI berjumlah 63 orang. Kemudian alasan atau tujuan didirikannya BPUPKI untuk apa? Yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Nah, tokoh-tokoh yang terlibatnya adalah setelah pembentukan BPUPKI segera membentuk Panitia 9. Nah, yang diketuai oleh siapa? Yang pertama ada, kan boleh sambil lihat ya, ada Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Amaramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro, siapa itu?
Cokrosojono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasim. Nah, dalam rapatnya diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Panitia 9 ini berusaha merumuskan dasar negara Indonesia. Setelah 2 hari lamanya merundingkan nilai-nilai yang harus dituangkan dalam dasar negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama bagi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. 5 dasar yang diusulkan Bung Karno adalah bisa dibaca di buku paket halaman 44-nya ya. Kita buka buku paket halaman 59, yaitu peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi menyebar melalui siaran radio, surat selebaran, juga para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI. Nah, PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI tidak ada lagi. PPKI didirikan tanggal 7 Agustus 1945. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa aja yang hadirnya? Itu ada Teguh Muhammad Hasan, Samratulangi, Ketut Pujo, dan Muhammad Nur. Rakyat menyambut baik berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi. Di banyak daerah, pelucutan senjata tentara Jepang dan pengambilan kekuasaan dilakukan. Selain itu juga banyak peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah yang bisa sambil lihat juga di buku paket ya. Yang pertama, perjuangan di Surabaya atau disebutnya dengan insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Boleh dibaca kalian ya, silahkan dibaca. Yang kedua, di Semarang tanggal 14 Oktober 1945, yaitu disebut dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Ada di Sumbawa pada tanggal atau pada bulan Desember 1945, yaitu para pemuda 200 pemuda melawan Jepang ya, pada itu di Sape. Sekitar 400 pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang. Hal yang sama juga terjadi di Raba. Dan di Kalimantan 14 November 1945. Nah, di sini pada tanggal 14 November sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan komplek Nika sambil membawa bendera merah putih. Nah, itulah merupakan beberapa peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Nah, itulah 2 materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Tapi sebelum diakhiri, ini ada perumusan teks proklamasi. Boleh dibaca pada halaman 57 sampai 58. Nah, pada saat itu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Tapi sebelumnya itu ada perumusan dulu. Yang perumusannya itu terjadi di Rumah Laksamana Maeda, ya. Kemudian di ruang makan Laksamana Maeda dirumuskanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Peristiwa tersebut disaksikan 3 tokoh pemuda yakni Soekarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Setelah itu, barulah pada pukul 4, Soekarno secara lisan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah disetujui, kemudian naskah itu diketik oleh Sayuti Melik. Pada pukul 10 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, diadakanlah upacara pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi itulah sejarah tentang peristiwa-peristiwa penting dan juga peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Demikian yang bisa Pak Alpian sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian dan juga kerjasamanya. Semangat, sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu dan juga jaga imunitas diri. Salam hangat dari Pak Alpian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go!